Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi Kamis tanggal 24 Februari 2022. Dan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-16 dengan perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo dengan tema percaya saja kepada Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, Allah yang menjadi terang di dalam hati dan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap firman-Mu yang ditabur pada pagi hari ini boleh menjadi buah yang boleh menuntun kehidupan kami dan merubah kehidupan kami menjadi orang-orang yang kudus, yang benar, yang layak di hadapan Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu siap untuk memberitakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, untuk percaya kepada seseorang itu tidak mudah. Apalagi pada zaman sekarang banyak sekali tipuan-tipuan, termasuk melalui medsos, media sosial, melalui HP, melalui WA, YouTube, dan sebagainya. Lalu bagaimana supaya kita dapat percaya? Di sini firman Tuhan mengatakan kita memerlukan saksi. 2 saksi dan bukti itu sudah mengatakan bahwa dapat meyakinkan orang lain dan orang yang mendengar dan akan dapat menerimanya. Dalam nas ini kita belajar ada 2 orang saksi mata atas peristiwa penderitaan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu Petrus dan Yohanes. Mereka mengajar, memberitakan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Mereka adalah orang-orang yang pernah hidup di masa Yesus Kristus berada di tengah-tengah umat Allah atau bangsa Israel. Mereka bukan hanya berkhotbah, tetapi mereka juga mengajar. Dan banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Namun mukjizat itu terjadi bukan karena kuasa dan kesalehan mereka. Orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, orang mati dapat hidup kembali. Itu bukan karena kuasa atau kesalehan dari
Petrus dan Yohanes. Dan yang menjadi bukti bagi bangsa Israel dan bagi semua kita orang percaya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana pintu penutup goa itu terguling. Dan di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan itu adalah suatu saksi dan bukti nyata, realita yang tidak dapat diubah oleh manusia. Dan di dalam kuasa nama Yesus Kristus, Petrus, Yohanes melakukan mukjizat, dan setiap orang yang ditumpang tangan dan didoakan oleh mereka mengalami suatu mukjizat dan kesembuhan. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah orang yang pernah ditolak dan dibunuh oleh bangsa Israel, terkhusus orang-orang Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dan apa makna daripada firman Tuhan ini bagi kita? Apapun yang kita hadapi, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan, baik ekonomi kita dalam keadaan menyusut ataupun dalam keadaan naik, baik kita dalam keadaan sakit ataupun sehat, dan masalah keluarga, masalah pekerjaan, cita-cita, dan sampai dengan masalah jodoh pun, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru dan berserah, menyerahkan setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus yakin, kita harus percaya bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa yang terjadi, ada mukjizat yang terjadi, ada pertolongan, ada jalan keluar bagi kehidupan kita, ada kekuatan bagi iman kita. Kita yakin, kita percaya bahwa kita disertai dan diberkati oleh Tuhan. Asalkan kita hidup di dalam Tuhan, asalkan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan sebagai orang percaya, kita hidup menghasilkan buah. Apa buah-buah itu? Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Bapak, Ibu, Saudara bisa membacanya. Apa buah-buah yang harus kita hasilkan? Dan apa? Dan buah-buah itu bukan hanya kita hasilkan, tetapi juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka kita dapat menjadi berkat bagi orang lain melalui buah-buah yang kita terima dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur melalui khotbah Petrus di Serambi Salomo. Ini boleh membuat kami semua, baik hamba-Mu maupun seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan dalam acara Ragi Renungan Pagi, boleh mendapatkan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan
boleh melakukan kasih, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya itu adalah buah yang harus kami lakukan, yang harus ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semuanya itu akan menjadi berkat bagi kami, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang melihat bagaimana anak-anak Tuhan boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan dan kehidupan kami dan hari-hari kami ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan melalui Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-16 yang dapat kita baca di rumah kita masing-masing. Dan kita yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Salam.